Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Ananda, NIM 22230044 dari Prodi Akuntansi kelas khusus. Saya akan mempresentasikan tugas 11 Seminar Akuntansi Keuangan tentang suku Sharia Bond dengan judul artikel Developing Financial Disclosure Quality in Suku and Bond Market, Evidence from Indonesia, Malaysia, and Australia. Yang pertama, pendahuluan. Artikel ini membahas suku sebagai instrumen keuangan syariah yang berfungsi seperti obligasi, tetapi berlandaskan prinsip-prinsip Islam, tidak seperti obligasi konvensional yang berbasis bunga atau riba. Suku didasarkan pada akad syariah, kepemilikan aset nyata, dan pembagian keuntungan. Popularitas suku terus meningkat karena permintaan pasar global terhadap instrumen keuangan halal yang semakin besar. Artikel ini memperkenalkan konsep dasar suku, prinsip-prinsip syariah yang melandasinya, mekanisme penerbitan, serta manfaat dan tantangan yang muncul dalam implementasinya. Dengan semakin kompleksnya pasar keuangan, suku dianggap sebagai alternatif pembiayaan yang stabil, beretika, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Metodologinya, artikel ini menggunakan pendekatan studi literatur dengan meninjau prinsip-prinsip syariah yang diaplikasikan dalam keuangan Islam, regulasi keuangan terkait suku, struktur dan model suku yang digunakan di berbagai negara, perbandingan antara suku dan obligasi konvensional. Studi literatur ini mengandalkan dokumen-dokumen akademik, standar AAO IFI, panduan regulator, dan pengalaman praktis penerbitan suku untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai instrumen ini. Hasil dan pembahasan, konsep dasar suku. Suku adalah sertifikat kepemilikan atas suatu aset atau proyek yang menghasilkan pendapatan. Suku berbeda dari obligasi karena tidak boleh mengandung riba, gharar, dan masyir. Investor memiliki underlying aset. Pembayaran kepada investor berupa bagi hasil, sewa, atau margin, bukan bunga. Prinsip syariah dalam suku yaitu larangan riba. Pembayaran harus berbasis aktivitas real, larangan gahar, akad harus jelas, larangan masyir, tidak ada spekulasi, aset nyata wajib menjadi dasar penerbitan, risiko dan keuntungan dibagi secara adil antara penerbit dan investor. Struktur suku, suku ijarah berdasarkan sewa aset, suku murabaha berdasarkan jual beli bermargin, suku mudarabah, kerjasama pemilik modal dan pengelola, suku musyarakah, kerjasama modal bersama, suku istisna, pembiayaan proyek konstruksi, suku salam, pesanan barang dengan pembayaran di muka. Struktur ini memberikan fleksibilitas kepada pemerintah dan perusahaan dalam pembiayaan syariah. Selanjutnya, manfaat dari suku yaitu menjadi alternatif pembiayaan pembangunan, stabilitas lebih baik dibanding instrumen berbasis bunga, menarik bagi investor global yang mencari instrumen halal, mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis aset nyata. Tantangan suku yaitu kompleksitas struktur dan kebutuhan aset dasar, perbedaan standar syariah antar negara, biaya penerbitan lebih tinggi, kebutuhan tenaga ahli syariah dan keuangan. Kesimpulan dari artikel ini yaitu artikel menyimpulkan bahwa suku merupakan instrumen keuangan syariah yang penting dan terus berkembang di pasar global. Sebagai alternatif obligasi konvensional, suku menawarkan mekanisme pembiayaan yang etis, stabil, dan sesuai syariah dengan dukungan aset real sebagai dasar transaksi. Berbagai struktur suku memungkinkan fleksibilitas dalam pembiayaan, meskipun terdapat tantangan seperti kerumitan regulasi, standar syariah yang bervariasi, serta kebutuhan SDM yang kompeten. Dengan meningkatnya permintaan instrumen keuangan halal, suku diproyeksikan tetap menjadi pilihan utama dalam pembiayaan syariah modern. Baik, itulah hasil presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.